Ya, halo teman-teman semuanya. Selamat siang. Bertemu kembali dengan saya, Christophorus Ade Setiajaya Kusanto. Saya mahasiswa dari Universitas 11 Maret dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang saat ini saya sedang menjalankan atau melaksanakan asistensi mengajar di SMK Negeri 1 Sawit. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teks anekdot. Nah, pada materi di kelas 10 ini kan ada 3. Yang pertama yaitu teks LHO, kemudian ada teks anekdot. Nah, yang saya akan jelaskan pada hari ini, pada kesempatan kali ini, yaitu tentang materi teks hikayat. Ya, sebelum kita masuk ke pengertian dari teks hikayat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang membedakan cerita rakyat dengan teks hikayat ini. Nah, kalau cerita rakyat itu sebenarnya di teks hikayat ini masuk ke dalam jenis dari cerita rakyat. Nah, kalau cerita rakyat kan pasti kita tidak asing lagi, karena kita mungkin sering mendengar, atau waktu kecil kita sering didongengkan atau diceritakan oleh kakek nenek kalian, orang tua kalian, mungkin Pak D Budi kalian, kan biasanya menceritakan dongeng sebelum tidur bisa, kemudian kalian bisa menonton dari televisi tentang dongeng juga sebelum tidur, misalnya Bawang Putih Bawang Merah, kemudian ada Sang Kuryang, ada Malin Kundang. Nah, itu semua itu termasuk cerita rakyat, dan di hikayat ini juga masuk ke dalam jenis dari cerita rakyat. Nah, sekarang apa itu cerita rakyat? Oke, cerita rakyat itu tentunya ceritanya itu berasal dari zaman dahulu atau pada masa lampau. Nah, di cerita rakyat ini itu ceritanya itu diwariskan ke generasi selanjutnya, ke generasi penerusnya itu secara turun-temurun. Melalui apa? Melalui apa penyampaiannya? Itu melalui lisan atau dari mulut ke mulut. Jadi tidak secara lewat tulisan, tidak. Dia diceritakan melalui mulut ke mulut. Itu yang pengertian dari cerita rakyat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari teks hikayat. Oke, kita masuk ke pengertian dari teks hikayat. Nah, kalau teks hikayat ini sebenarnya sama, dia cara penyampaiannya juga secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Kemudian dia cerita teks hikayat ini juga berasal dari masa lalu atau masa lampau. Nah, yang membedakan di sini tentang teks hikayat dengan teks cerita rakyat yaitu apa? Nah, di teks hikayat ini tuh ceritanya berbentuk prosa. Dia ceritanya berbentuk prosa yang diwariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya melalui tradisi lisan. Dan di teks hikayat ini biasanya itu menceritakan sebuah kehidupan atau perjalanan atau kisah di sebuah kerajaan atau di istana. Itu yang menjadi ciri khas dari teks hikayat. Nah, itu adalah ciri yang membedakan teks hikayat dengan cerita rakyat. Nah, tadi itu kan di teks hikayat itu ceritanya berbentuk prosa. Apa itu prosa? Mungkin adik-adik atau teman-teman semua sering mendengar karangan yang berbentuk prosa. Tetapi apakah kalian adik-adik semua tahu tentang pengertian dari prosa itu sendiri? Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari prosa. Jadi, prosa itu adalah sebuah karya tulis atau sebuah karya yang dituliskan menggunakan dengan cara ditulis dengan narasi. Oke, apa itu narasi? Nah, jadi narasi itu sebuah ceritanya itu serangkaian peristiwa atau rangkaian kejadian di dalam sebuah cerita, khususnya di teks hikayat itu diceritakan berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Jadi di teks hikayat itu ceritanya urut, dia ada urutan waktunya. Mungkin bisa dari dia menceritakan kehidupannya waktu kecil, kemudian hingga dewasa, kemudian bisa juga dia sudah menceritakan kehidupan masa kini, kemudian bisa kembali ke masa lalu dan menceritakan kehidupan tentang selanjutnya, begitu.
Oke, nah kita kan tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian dari teks hikayat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri dari teks hikayat itu apa saja toh? Nah, ciri-ciri yang pertama tentunya kan tadi di dalam pengertian teks hikayat itu ada disampaikan secara turun temurun. Ya, ciri yang pertama itu tadi. Ciri yang pertama berarti cerita teks hikayat ini disampaikan secara turun temurun. Itu ciri yang pertama. Oke, kemudian kita masuk ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu teks hikayat itu bersifat anonim. Apa itu anonim? Anonim itu sebuah cerita atau karangan teks hikayat itu tidak diketahui siapa nama pengarangnya. Jadi mungkin sebagian atau semua teks hikayat itu ceritanya tidak diketahui nama pengarangnya. Kenapa tidak diketahui nama pengarangnya? Karena itu tadi, karena kan di teks hikayat itu kan diceritakan secara turun temurun melalui dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut. Nah, itu yang membuat teks hikayat ini atau cerita rakyat itu nama penulisnya tidak diketahui atau bersifat anonim. Oke, lanjut. Ciri yang selanjutnya yaitu di dalam sebuah teks hikayat atau cerita rakyat itu pastinya terdapat nilai-nilai luhur. Nah, di dalam sebuah, khususnya dalam cerita rakyat atau di teks hikayat itu kan pasti di dalam sebuah cerita, setelah kita membaca ceritanya itu kita pasti akan menemukan sebuah amanat. Nah, itu amanat yang bisa kita ambil itu adalah nilai-nilai luhur yang dimasukkan atau yang dituliskan penulis yang dimasukkan ke dalam sebuah teks hikayatnya tadi. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu dia bersifat pralogis atau kemustahilan. Nah, jadi pralogis itu adalah dia tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Contohnya diceritakan ikan bisa berbicara, itu kan tidak masuk di akal sehat manusia juga. Kemudian misalnya ada sebuah raja yang dia kebal dengan senjata apapun, dia ditusuk, dipukul menggunakan senjata tidak mempan. Nah, itu kan juga termasuk kemustahilan atau pralogis yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Oke, ciri yang selanjutnya bersifat istana sentris. Nah, istana sentris itu apa? Jadi istana sentris itu cerita dari teks hikayat itu menceritakan kehidupan di sebuah kerajaan atau istana. Nah, yang diceritakan biasanya ya raja-raja, kemudian dewa-dewa. Jadi seputar lingkup kerajaan itu bersifat istana sentris. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu bahasanya. Nah, bahasa di teks hikayat ini menggunakan bahasa Melayu lama sesuai dengan pengertian tadi yang merupakan cerita yang bernuansa yang ada pada zaman atau masa lampau. Jadi bahasanya menggunakan bahasa Melayu lama. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya. Kan tadi pengertian sudah, ciri-ciri sudah. Nah, setelah ciri-ciri, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai. Jadi, apa saja nilai-nilai yang ada di dalam sebuah teks hikayat. Nah, di nilai-nilai ini ada berapa? Ada berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ya, di nilai-nilai ini ada 6 nilainya. Nilai yang pertama, sebentar, nilai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nilai yang pertama ini ada apa? Tentunya ada nilai keagamaan. Nah, namanya saja kan nilai agama, pasti itu nilainya itu berhubungan dengan siapa? Ya, nilainya itu berhubungan dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita. Jadi di dalam nilai keagamaan itu mengajarkan kita untuk agar kita selalu percaya kepada Tuhan yang kita percayai, bukan percaya kepada ramalan, mitos atau apalah selain dengan percaya dengan Tuhan. Oke, selanjutnya nilai yang kedua yaitu ada nilai
pendidikan. Nah, nilai pendidikan ini nilai yang mengajarkan kita yang awalnya mungkin berperilaku kurang baik atau berperilaku buruk, itu nantinya akan menjadi lebih baik, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di nilai pendidikan ini, nilainya itu mengajarkan kita berbuat kebaikan. Jadi nilai pendidikan ini bisa untuk mendewasakan kita, yang memberikan pelajaran kita untuk agar bisa menjadi lebih dewasa dan kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang kurang baik, begitu. Oke, nilai yang ketiga dari teks hikayat yaitu apa? Ya, yaitu nilai moral atau ya nilai moral. Jadi nilai moral ini adalah nilai yang berhubungan atau berkaitan dengan akhlak manusia, tingkah laku, sikap, bagaimana kita berbuat sesuatu. Jadi kita itu berbuat sesuatu harus berbuat dengan apa? Ya, harus berbuat baik terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap guru. Jadi kita harus berperilaku baik. Jadi nilai moral itu adalah nilai yang berhubungan, nilai yang berkaitan tentang dengan akhlak atau sikap kita. Itu adalah nilai moral. Oke, sekarang nilai yang keempat yaitu apa? Yaitu ada nilai sosial. Nah, nilai sosial sesuai dengan namanya sosial. Nah, jadi kita sebagai manusia, kan kita itu adalah makhluk sosial. Jadi nilai sosial ini mengajarkan kita itu untuk saling tolong-menolong, saling membantu terhadap sesama manusia. Jadi kita jangan mementingkan diri sendiri, jangan egois. Karena kan nilai sosial tadi mengajarkan kita untuk apa? Kita untuk bertoleransi, kita untuk saling membantu antar sesama manusia. Karena kita adalah makhluk sosial yang pastinya kita selalu membutuhkan orang lain. Jadi kita jangan egois. Itu adalah nilai sosial. Kemudian nilai selanjutnya ada nilai estetika. Nah, nilai estetika di sini yaitu berhubungan dengan keindahan. Keindahan di mana? Keindahan di dalam sebuah cerita di teks hikayat. Nah, kalau kita membaca sebuah cerita, kan kita pastinya akan tertarik membaca cerita itu ketika cerita itu dituliskan secara menarik. Nah, jadi nilai estetika ini nilai yang berhubungan dengan keindahan dari sebuah teks. Oke, bagaimana cara penulis untuk membuat pembacanya agar tertarik dengan ceritanya itu? Dia menggunakan apa yang dapat membuat cerita itu menjadi tertarik, menjadi menarik? Ya, si penulis biasanya menggunakan majas atau gaya bahasa. Oke, sekarang kita masuk ke nilai yang terakhir, yaitu ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berkaitan tentunya dengan budaya. Nah, pastikan di setiap daerah itu ada budayanya masing-masing. Nah, di dalam sebuah cerita rakyat atau di cerita teks hikayat itu juga begitu. Kan ada teks cerita hikayat itu yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, di masing-masing ini kan pasti mereka di daerahnya ini memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, jadi nilai budaya itu adalah nilai yang mengatur masyarakat itu sesuai dengan adat istiadatnya, kemudian tradisinya, kepercayaannya di dalam sebuah daerahnya masing-masing. Jadi nilai budaya ini nilai yang berkaitan dengan budaya di lingkungan atau di daerah masing-masing. Oke, nah itu tadi beberapa materi tentang teks hikayat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama tadi ada pengertian, kemudian ada ciri-ciri dan nilai-nilai. Nah, saya harap teman-teman dan adik-adik semua dapat memahami apa yang telah saya jelaskan, mungkin dapat menambah wawasan Anda sehingga Anda dapat memahami lebih dalam tentang teks hikayat. Oke, sampai di sini dulu pertemuan dengan saya. Di pertemuan selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan, kemudian jenis-jenis, kemudian unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, salam sehat untuk semuanya.